pendirian berarti ya. Oke, sekarang lu bikin band power pop misalnya kan. Terus 3 bulan lagi ternyata IDM naik. Apakah lo akan berubah album kedua lu jadi IDM atau enggak? Atau lo stick kayak ya udah band gue begini gitu? Kalau gue misalnya ada IDM-nya gitu, mungkin bisa di-improve di performnya pas manggungnya. Oh, ada lo kayak ngambil improvisasi gitu. unsur elemen yang lagi ada. Kayak mungkin contohnya Coldplay ya. Iya. Ya kan dia ngambil unsur IDM di album yang terakhir ya. Terus Ya. kalau lo tipikalnya kalau ngeband tuh ya lo ngambil apa namanya bukan saran atau mungkin dengerin market lo atau ya udah tadi tabrak pokoknya gue sukanya begini suka gue begini pokoknya. Kalau gue Kan lu kayak bilang tadi kan gue ngeband denger Rafa jadi kepikiran ya kayak gue campur ya kayak Turnstile tuh kan jamur pop ya kayak Hardcore ya. hardcore tapi ada popnya gitu loh. Aduh, keren aja gitu loh kenapa? Iya. Itu kan baik lagi kreativitas gitu. Oh jadi ya mix and match ya. Iya. Kadang memang mix and match tuh kita bisa menghasilkan sesuatu yang enak gitu ya. Benar. Cuman kadang mencampur sesuatu yang kita tahu, misalnya rendang sama es krim dicampur, udah tahu dong rasanya pasti berantakan kan. Berantakan. Ya tapi mungkin ada yang suka gitu loh. Ya sekarang kan eranya mungkin menurut gue there's nothing new under the sun kalau sekarang ya. Lo tinggal apa sih bisa dibilang bukan plagiat ya, tapi ATM. terinspirasi lah ya. Ya. Kayak mungkin gue tanya misalnya terinfluence gitu kan. Mungkin lu kayak misalnya bikin chord gitu kan. Wah kayaknya enaknya kan mungkin ada yang dengerin itu kayak lagunya si ini nih band zaman 60-an ya. Mungkin lu gak tahu gitu loh. Ya, iya benar. Terinfluence sama siapa akhirnya jadilah musik lo sekarang gitu kan. Ya, orang-orang lah ya. Ya penilaian orang kan kita gak bisa sangkal ya. Nah, Kuping kita kan beda-beda. Mungkin menurut gue ya udah so-so menurut lo keren karena selera kan balik lagi ya gak bisa di apa namanya? ganggu gugat. Iya. Namanya sekarya seni itu gak ada yang jelek. Balik ke selera aja. Iya. Nah terus kalau misalnya lo akhirnya mau mulai sebuah band tadi kan, lo tipikalnya bisa mengadaptasi ya, mengadaptif lah sama keadaan sekitar gitu kan. Terus kalau misalnya setelah lo punya band, perlu nggak sih manajemen? Kayak manajer gitu, perlu nggak sih biarkan, ini manajer gue nih gitu kan. Kalau anak band kan kayaknya, wih keren gitu loh. Perlu nggak sih menurut lo? Untuk awal enggak ya, soalnya kan ntar dibagi-bagi juga hasilnya. Apaan? Kayak dia kan jadi Gue mau tanya dulu deh, fungsi manajemen menurut lo apa? Iya, mungkin Misalnya dulu punya manajer, nah, bagi lo manajer itu fungsinya apa sih? pertama nomor dia ditaruh di bio. Ya, nggak apa-apa. Ya, Terus buat dihubungi kan kalau ada mungkin kerjaan job gitu, gitu. ya, biar dia yang maju gitu. ya yang kedua. Buat ngangkat telepon lah ya menurut lo ya. Oke, terus Mungkin megang sosmed juga. pegang sosmed juga. Oke, ini nih tipikal yang ini suka di demo-demo buruh begini nih. Semua dikerjain satu orang. Terus Sama mungkin dia ya mengarahkan sedikit lah ya. mengarahkan musiknya, arah hidup lo atau apa yang diarahkan? arah musiknya sih kayak mungkin dia yang lebih tahu Kalau pasar misalnya manajer sekarang. seumuran lu gimana? Masih yang kalangan teman-teman lu, lu kayaknya manajer gue gitu. Lu kayaknya ini deh. Ya namanya awal-awal ngeband kan, sih tahu lu kenal manajer gede gitu kan. yang gak apa-apa sih mungkin, makanya cari manajer yang bener yang mungkin wawasannya lebih luas. Mungkin apalagi mungkin plusnya dia tahu teknis gitu. Semuanya ya, tahu teknis, sosmed nggak, iya kan, mengarahkan, fungsi satu orang tuh ya. Kalau Raf, Kalau gue misalnya manajer kan misalnya kita lagi ngeband nih lagi manggung, kan nggak mungkin yang tektokan sama misalnya panitia lah istilahnya, nggak mungkin anak bandnya juga kan, pasti ada orang lain yang ngurusin itu. Nah itu manajer di situ mungkin. Buat apa namanya ya ngurusin apa dealing ya? Ya dealing. Kenapa emang kalau anak band langsung? Emang masalah di mana? Kan lagi perform tadi misalnya. Oh kalau pas lagi manggungnya, oke terus? Nah terus kalau misalnya yang sebelumnya mungkin yang bisa nata jadwal keseluruhan anak-anaknya ini misalnya. Oh si ini kuliah gitu kan? Ini kuliah ini magang cocok yang nggak ini. nih jadwalnya gitu-gitu. Iya. Jadi dia ngatur jadwal. Iya. Ribet ya. Misal lu personel 5. Iya. Setiap ada job masuk tanya dulu 5-5-nya gitu. Iya, mungkin di grupnya, lu bisa nggak lu semua nih gitu. Terus jawabnya lama gitu. Satu nggak dapat wifi, satu pulsanya habis, satu kecelakaan gitu. Ya itu ya susahnya mengatur ya. Iya. Terus kalau menurut lo berdua sekarang, penting gak sih skill ngeband? Yang penting lo bisa otodidak main gece atau penting gak sih basic skill sebuah band untuk jadi anak band gitu sekarang? Enggak sih, Karena apa? karena Nirvana. Apa ngaruhnya ke Nirvana kenapa? Ya gimana ya? Misalnya lo main gitar pas-pasan gitu Iya. kan, not balok aja buta.
Dinamika nggak ngerti, teknis nggak ngerti lah. Yang penting lu bisa gonjreng-gonjreng bikin lagu bagus itu udah cukup atau memang basicnya lu harus les, tahu nada, tahu ngitung beat, jadi lu pelajari metronom apa gimana? Mungkin yang paling penting metronom ya. Itu tempo kan. Iya. Oke. Mungkin yang lain enggak lah. Itu drum. Yang lain mungkin gitu. ya. Ya semuanya dong, tempo harus ada dong. Tempo, iya. Ngitung lah maksudnya. Berarti teknis menurut lu nggak penting-penting banget Gak untuk jadi anak band sekarang. Iya, popakannya kan model power chord doang. Iya. Kalau gue ya penting lah harus kayak bisa baca tadi metronom, tangan nada gitu-gitu dasar masih dasar. Basic Masih ya. basic. Iya. Kalau nextnya lagi mungkin yang kayak agak ribet lagi bisa dipelajarin sering berjalannya waktu gitu-gitu. Perlu les nggak sih? Biar lebih dalam gitu. Les musik gitu. Atau Enggak usah sih. Gak usah, yang penting ngulik setiap hari. Ngulik sampai tangan lu berdarah gitu. Berarti ya oke. Oke, berarti skill menurut lo gak penting. Enggak. Skill is dead kalau kata Tina Testar ya. Yoi. Kalau gue masih sih skill butuh sih. Karena masa lu puas dengan yang begitu-begitu aja? Iya makanya Iya harus lebih berkembang lagi. Ya kalau mungkin lu gak punya duit buat les ya ada YouTube gitu. Iya, atau enggak minta saran ke temen. Cuman kalau bisa saran ke orang, jangan bete kalau dikritik. Ya. Kan biasa gitu kan, lo ngasih gue denger lagu lu nih. Malah dikritik ya. Sampah gitu kan, tuh bete, nggak boleh lah. Iya masa, ya bagus tapi lah kan. Enggak gimana maksudnya bagus-bagus tapi lah kan itu gimana? Ya kan kalau sama teman gak enakan. Oh. Biasa suka gitu kan. Karena Iya kalau sih. gue suka sama pujian tuh jadi bingung sih. Once lo dipuji bagus, terus gue harus ngapain lagi gitu. Iya sih. Jadi mungkin harus ada Kalau kritik. misalnya ada kritik kan, oh lo Iya. kurang di sini jadi kita bisa perbaikin di area-area yang dikritik tadi kan. Iya benar. Karena kritik itu sebenarnya butuh sih. Membangun. Ya. Membangun. Ya walaupun pedes ya, kritik kan pasti kan aduh gue bikin lagu dengan hati gue kok jadi begini gitu kan. Oke, bagi lo berdua berarti skill ada yang penting ada enggak? Ya. Penting. Lo penting kan? Lo enggak penting? Ya enggak. Enggak penting. Berjalan waktu aja. Yang penting colok bunyi nyala udah gitu ya. Iya. Penerus Tina Destar nih ya. Oke, kalau misalnya untuk masalah lirik lagu, apakah harus bahasa Inggris atau harus bahasa Indonesia? Atau Indonesia udah oke lah gitu? Bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Banyak kok bahasa Indonesia, lagu pakai bahasa Indonesia yang bagus juga. Kan? Iya. Kalau lu kan bule banget nih anaknya. Karena gue denger lagu kan mungkin pertama gue lirik ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah dua-duanya asal bagus aja. Ya, intinya semampunya ya. Semampunya. Daripada paksain bahasa Inggris tapi salah gitu kan. Bisa dipaksa-paksain. Masukin grammarly dulu. Iya. Enggak gitu lah anjing. Ya kalau menurut nggak salah dong. Ya menurut gue sebenarnya ya. semampu lu aja. Kalau emang lu bisa bahasa Indonesia gitu. Ya. Supaya yang keren-keren bahasa Inggris tapi terbatas ya mending jangan dulu. Dan gue bukan paling males juga sih sebenarnya kalau ada band yang bilingual. Apa tuh? Inggris Indonesia liriknya. Ada kan beberapa band kan? Satu lagu maksudnya. Satu lagu. Ini kayak bahasa Jaksel anjing. Iya ada loh jangan salah loh. Ada Indonesia nanti di Inggris karena gue nanya beberapa alasannya karena iya soalnya gue nggak bisa nemu arti bahasa Indonesianya yang pas nih namanya lirik lagu kan ada rumusnya ya. Iya, puisi lah ya. Iya biar pas gitu kan. Cuman karena nggak dapet hari jadi bahasa kalau gue ngedengernya kayak Indonesia aja sih kalau gue ya. Nggak tahu kalau lu gimana? Ya, lucu aja. Wah dicengin. Asal masuk ya menurut dia ya nggak apa-apa aja sih. Asal masuk nggak apa-apa. Asal enak di telinga juga kan. Kalau gue sih konsistensi bahasanya aja sih. Ya Indonesia aja gitu. Atau mungkin ada yang bilang kita bahasa Inggris biar go internasional. Itu di satu lagu kan, bukan di satu album ada bahasa Indonesia kan? Ya mungkin ada juga yang satu album ada Indonesia bahasa Inggris. Ya itu juga gue pernah. Ya, Cuman kalau misalnya gue better yang itu sih daripada di satu lagu. Campur-campur kan. Iya. Satu lagu full bahasa Inggris nggak apa-apa. Gak apa. Tapi bukan berarti satu album bahasa Inggris semua enggak. Satu album track ketiga bahasa Inggris, Iya. track keempatnya Indonesia gitu kan. Iya. Nah tadi kan ngomongin tentang bilingual dalam sebuah lagu. Ya kalau kata Rafa kan ya udah kalau emang orang suka ya nggak masalah kan. Iya masalah. Kalau lo masalah? Ya kurang aja. Kurang. Konsistensi bahasanya kurang. Iya, soalnya kan. Berarti bukan nulis lirik lagu dia nih, bukan penulis lirik dia nih. Lo main gak sih di band lo? Gue drummer kan. Oh drama. Persetan Main asal gue. Tapi bisa double pedal gak? Enggak ya? Ya sebatas
dedek gitu itu. Apa deh? Susah Ini nih 16. yang kata dia nggak penting ilmu begini. Gak bisa. Skill nggak penting nih. Skill nggak Gak skill bisa that. slide gitu tuh. Iya. Gak bisa. Slide apa slide? Gue gak bisa double stroke nih. Dedek gak bisa itu gue. Oh ya. Single stroke aja lah. Ya balik lagi ya, namanya menurut gue namanya musik tuh nggak ada yang jelek, nggak ada yang jelek lah ya. Iya. Baik lagi ke selera. Ya selalu mau bikin bahasanya ada 16 juga selalu sih. Iya, mau Spanyol, Prancis, Arab juga jadi satu persetan. Iya, yang penting lu puas. Puas ya. Oh persetan juga katanya tadi lu masalah. Ya mau gak mau anjing. Gampang kan dibolak-balikin ya hatinya ya. Ah, Terus kalau misalnya baik lagi kan kalau skill tadi kan menurut lu ada yang penting ada yang enggak. Kalau untuk tadi kan manajemen udah kita bahas. Kalau untuk teknis misalnya lu lebih better bawa fotografer yang banyak untuk untuk nelpon lagi, untuk publikasikan semua member band lo, atau mendingan lu bawa soundman. jelas soundman. Kan lu nggak ngerti teknis. Mungkin diarahin juga sama dia kan. Oh, Mungkin jadi bisa belajar. lu mempercayakan sama soundman, pokoknya bikin bagus deh ya. Fotografer kan mungkin bawa satu dari kita, satu dari panitia Panitia maksudnya? yang menyediakan panggung itu, promotornya. Oh, lu minta panitia motoin lu gitu. Iya pasti kan. saat gue panggung pasti ada kan. Tinggal Iya. Gak modal nih. Di fotonya pas lagi matanya putih gitu. Kalau Raf pentingnya maksudnya gimana? Mendingan bawa tim dokumentasi yang banyak atau ya lu keluar duit sedikit untuk hire tim profesional di lapangan. Kalau menurut gue soundman dulu sih. Soalnya kan itu yang diberikan ke penonton ya. Supaya puas lah penonton Iya, dulu. experience ya. Experience, oke. Berarti kan kita bahas si band ini kan anggap udah siap untuk manggung, udah sering latihan gitu kan. Terus udah kita akan taklukkan dunia dengan musik kita gitu kan. Iya. Yang pertanyaan gue yang terakhir nih sebelum kita menutup segmen ini adalah, penting gak sih beli alat? Beli alat. Lo kan drummer nih, lo punya drum gak di rumah? Gue cuma punya snare sama senyumbalai. Oh, ada snare ya, Iya, pokoknya ada iya. snare atau pad lah atau apa buat latihan Iya. gitu kan. Oke. Kalau Raf, penting gak sih kalau misalnya lu udah sering latihan, udah bikin nama band, udah bikin IG bandnya gitu kan, udah bikin TikTok bandnya, udah ngisi segala macam. Terus lu pengen, udah kayak kita harus manggung nih, kita udah siap untuk memberikan karya kita yang terbaik pada dunia gitu kan. Penting gak sih beli alat itu? Atau lu ngandelin dari ya udah minjem sama vendor gitu? Ya kalau makin lama sih harusnya penting gak penting ya. Maksudnya ujungnya penting juga. Kan invest juga istilahnya kan. Tapi kan mahal. Apalagi ya Ya invest. Lu beli alat murah dulu atau langsung mahal? ya murah lah. Murah Oke, dulu. yang murah dulu ya. Iya. Iya, Ya karena kan misalnya- disesuaikan sama budget. Apalagi gitaris kan efek itu paling penting. Iya ada efek, senar. Rik-riknya. Tapi sekarang udah canggih. Iya digital ada, Iya, tapi digital juga mahal ada. anjing. Apa digital maksudnya? Di digital efek doang yang cuma kotak hitam satu tuh. Oh satu pedal doang. Iya. Enggak sekarang di laptop gitu udah Itu kan ada dari aplikasi. iya gitu. gak mungkin kan. Tapi DAW. Ya maksudnya buat latihan gitu Itu buat manggung maksud gue. buat manggung nggak bisa kayak gitu. Iya nggak bisa. Jadi penting nggak beli alat? Atau pakai seadanya gitu? Atau minjem temen Ya perlahan nabung, Minjam ya Pak, nggak apa-apa. perlahan? perlahan nabung belilah buat beli. Sesuai kebutuhan musik. Iya, Iya. Sound gitu ya. Anjing. Ya karena menurut gue alat itu kayak lu mau perang gitu ya. Lu mau perang tapi nggak ada senjata mau gimana gitu. Iya. Maksud gue kan, Gimana? ya maksud gue kan kalau Siap-siap aja. mungkin kalau misalnya beberapa tahun yang lalu lu punya album itu membuktikan kalau band lo itu serius gitu loh. Lu menggarap sebuah karya, sebuah album gitu kan. Itu dianggap oh ya lu serius ngeband gitu loh. Kalau sekarang kan ya lu dengan satu single udah jadi anak band. Yoi. Foto gitu kan di hutan-hutan. Foto megang gitar. Nah, gue anak band nih gitu. Kalau dulu kan ngeband ya lu punya album, lu punya alat segala macem gitu loh. Atau mungkin endorsean ya gue nggak tahu juga sih. Iya, kalau ini harus lebih bagus. Jadi intinya sih kalau menurut gue sekarang ya nggak ada yang gampang, nggak ada yang susah ya. Intinya proses sih. Ya, Karena kalau misalnya lo sekali lagi mungkin baru mulai karir, ini banyak nih ya. Maksudnya mau apapun ya, mau anak band, mau apapun mulai karir langsung cemerlang gitu kan. Sebenarnya jebakan Batman juga kan. nggak takut dia siap ya. Bukan gak siap, takutnya nanti wah kok kita mulus-mulus aja perjalanan kita ya. Iya. Takutnya nanti begitu nanti ada trouble jadi lu gak belajar dari kesalahan yang kemarin gitu kan. Tiap panggung itu kan menurut gua kan sebagai anak band, tiap panggung itu kan kayak medan perang ya. Iya. Lu bisa perform dengan perfect atau enggak. Kadang-kadang kan kalau misalnya anak band kan kayak wah monitor gua aman-aman aja nih ya. Padahal di luarnya enggak. Kalau udah nggak pakai ini. Lu pakai ear? Oh kalau enggak.
Nggak usah. Nggak perlu ya? Teknis tuh nggak perlu ya Nggak, berarti kalau, ya? Mungkin kalau panggung kecil ya nggak usah lah ya. Oh gigs ya? Iya, kalau mungkin yang besar-besar itu tapi kan belum kesampaian aja. Oke, pertanyaan gue terakhir nih sebelum kita menutup segmen kita sekarang. Bener terakhir nih. Iya terakhir nih ya. Jadi intinya ngeband di era 2023 ini susah apa gampang? Lo pelaku nih ya, anak band baru nih ya. Susah apa gampang? Untuk menjadi terkenal itu Bukan terkenalnya, susah apa gampang ngeband sekarang? gampang. Gampang. Tinggal konsep. Siap, gampang. Oke, kalau Ra. Jadi banyak bikin band ya biar nggak bosan itu line up. ini nih anak band nih. Terus, kalau Raf? Ya kalau main asal ngeband aja sih gampang, tapi kalau udah diseriusin pasti ya susah lah, kan gak ada yang gampang. Iya, konsistensi, lo harus gitu. buang waktu ya kan. Yang lo kan kalau masih kuliah kan, Iya. pulang kuliah ya kan habis mikirin apa tugas-tugas kuliah yang public speakingnya masih hancur, mikirin band lagi gitu kan. Mikirin band apa? Personil satu band. Oh, personilnya mungkin ya awal-awal ngebentuk band seneng-seneng aja lama-lama. Gue nggak bisa latihan, gue pacaran nih gitu kan. Gue nggak bisa latihan nih guys. Nyata dia punya utang dikejar orang gitu kan. Ya menurut gue ngeband tuh chemistry sih, kayak apa ya, chemistry aja ya. Dengan awalnya lo suka sebuah genre, ketertarikan genre yang sama, visi yang sama, ya tujuan yang sama, mungkin akan long lasting ya. Yap. Kalau misalnya tujuannya cuma iseng-iseng doang sih, mungkin ada yang long lasting, cuman kayaknya agak susah ya. Kan menurut gue band itu udah kayak apa ya, kayak ya lo mungkin lo kan ketemu lebih sering daripada keluarga lo sih. Kalau mungkin udah tenar gitu kan, manggung tiap minggu, latihan, ketemu sana sini. Minggu Keluar kota. tiap Keluar minggu, kota. tiap 2 hari sekali. Nah, berarti intinya ada dua perspektif, ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Kalau dari gue sih gak ada yang gampang. Semua proses. Jadinya Bang Hadi susah. Iya bukan susah juga. Kalau intinya pokoknya gak ada yang gampang lah itu aja ya. Iya, Mau apa iya, jadi iya. apapun gak ada yang gampang Iya gitu. loh, Walaupun iya, sekarang era digital gampang viral gitu kan. Apakah dengan viral, intinya kan balik lagi ya. Tujuan akhirnya konsistensinya sih. Yap. Seberapa konsisten lo mempertahankan band lo. Misalnya ya lo viral hari ini 2-3 bulan hilang ya sudah. Gampang bagi lo gampang gitu kan. Tapi untuk mempertahankan konsistensi sampai 10 tahun, 20 tahun dengan berkarya yang banyak ya itu sebenarnya. Ya iya kalau viral juga. Kalau viral gitu kan nggak ada rumusnya sekarang untuk apa? Ini gue ada rumusnya nih biar band lo cepet terkenal, nggak ada. Gak ada. Semua kan momen ya. Ya momentum aja tinggal. Momentum. Tapi yang penting punya karya aja sih. Iya, Nah, kalau nggak ada karya juga yang nggak bisa viral juga. Iya. Viralnya ada bisa sih, cuma viral-viral yang mandi lumpur. bugilnya juga Viral yang viral dalam keadaan anjing di jelek. Twitter. Adalah kita akhir saja podcast kita kali ini. Ya. Kata Guardian. Dan Gojo. Gua Rafa. Sampai ketemu lagi di podcast Obrol and Roll selanjutnya. Yo.